Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya kepada semua teman-teman Indonesia dimanapun berada. Kali ini bersama Datu Channel Bisnis akan mempersembahkan sebuah presentasi bisnis yang terbaru dunia yang saat ini berkembang sudah lebih di 30 negara ya. Dan untuk Indonesia sendiri sudah masuk di beberapa provinsi melakukan presentasinya di beberapa kota termasuk di Lombok ya, kawan-kawan. Harvest Finance berinvestasi untuk masa depan ya. Baik kawan-kawan, ini adalah Mr. Richard Green. Nah, yang mana beliau ini adalah CEO dari Harvest Finance ya. Yang mana latar belakang beliau adalah seorang veteran yang berpengalaman di dunia finansial ya, dan juga di beberapa perusahaan-perusahaan investasi. Nah, Richard Green adalah sosok terdepan di Harvest Finance. Nah, yang mana kepemimpinannya beliau sangat dikenal sekali ya kawan-kawan ya. Nah, yang mana CEO-nya kita ini, Harvest Finance ini, dia memiliki visi bagaimana mendemokratisasi akses ke pasar kanabis yang menguntungkan melalui semua finansial yang mutakhir. Jadi teman-teman kalau berbicara pohon kanabis ya atau daun kanabis ini sebenarnya ini dilarang ya untuk kita di Indonesia pada umumnya ya, tetapi nanti akan kita jelaskan selebihnya kepada kawan-kawan semua. Nah, yang mana di sini menavigasikan investasi yang berkelanjutan. Nah, Richard Segiri ini adalah seorang advokat ya dalam penggunaan teknologi secara optimal dan strategi inovatif untuk merampingkan proses investasi dan memaksimalkan laba. Nah, kawan-kawan, saya pun sendiri secara pribadi sangat berterima kasih kepada Mr. Richard Green karena beliau juga di tengah-tengah kami di Lombok pada tanggal 9 Februari di hari Minggu. Beliau sempat datang ke kota kami di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan saya pun telah melakukan banyak perbincangan dengan beliau, dan kami waktu kemarin sempat mengundang beberapa investor dan telah bertemu langsung dengan CEO. Oke. Nah, kawan-kawan, jadi kalau kita berbicara tentang investasi, mengapa sih kita harus berinvestasi ya? Karena investasi ini sebagian banyak orang ya belum memahami secara sepenuhnya ya. Nah, investasi ini sendiri adalah bagian krusial di dunia finansial ya, yang mana investasi merupakan bahan bakar bagi perjalanan Anda atau perjalanan kita ya teman-teman untuk menuju kemandirian keuangan yang lebih baik tentunya. Nah, alasan-alasannya adalah bagaimana kita di sini yang pertama membangun kekayaan ya. Investasi dengan cerdas yang dapat melipat gandakan uang dan seiring waktu ya, bagaimana membangun fondasi kekayaan yang solid. Nah, teman-teman, membangun kekayaan itu ternyata salah satunya yang paling efisien, yang paling lebih diminati banyak orang itu ya dengan cara investasi ya, teman-teman. Nah, jaring pengaman. Tentu di sini teman-teman, ketika kita berbicara investasi harus memiliki keamanan yang penuh ya. Nah, ini di nomor 2 di sini disebutkan di sini ya, pengamanan, jaring pengamanan. Nah, yang mana di sini investasi berperan sebagai bantalan keamanan ya, keuangan untuk pengeluaran tak terduga dan sumber penghasilan yang dapat diandalkan pada masa keemasan Anda ya, pada masa keemasan Anda ya. Nah, selanjutnya di sini pendapatan yang secara ekstra. Nah, dari beberapa investasi bisa menambah saldo bank Anda secara reguler, tambahan untuk penghasilan utama Anda. Nah, ini sangat penting ya teman-teman bagi kita untuk belajar bagaimana sih cara kita melakukan investasi di, walaupun ini adalah bisnis global ya.
Ya, tentu kita sebagai investor pun tidak menutup mata juga ya. Yang terpenting tempat kita melakukan investasi ini adalah sesuatu hal yang baik, yang memiliki sebuah aset yang benar ya, dan di mana tempat pengelolaan keuangan pun juga harus benar ya. Jadi bisa dikatakan investasi ini adalah sifatnya sangat krusial ya bagi siapapun yang mencari masa depan yang stabil ke depan untuk memakmurkan kehidupan pribadi secara finansial ya. Jadi kita tidak peduli mau dia usia di berapa orang tersebut. Nah, pilihan yang saat ini ya, di mana saja Anda dapat berinvestasi. Nah, pertama, kita di sini boleh berinvestasinya itu boleh di bank ya, teman-teman. Nah, di sini di bank bisa kita berinvestasi di bank ya. Oke. Dan boleh kita juga di sini ada di saham ya, teman-teman. Nah, ternyata di saham juga kita bisa berinvestasi ya, tapi juga harus memahami situasi dan kondisinya juga ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini di bagian obligasi. Obligasi adalah pilihan yang dinilai aman dibandingkan dengan saham. Adapun keuntungannya seringkali kecil ya dibandingkan waktu investasi yang dialokasikan. Ya. Ada juga di bagian properti, teman-teman. Nah, kalau di bagian properti, insya Allah teman-teman sudah banyak yang memahami ya. Yang mana di situ risikonya rendah, keuntungannya tinggi. Ya. Namun demikian, untuk berinvestasi di properti membutuhkan modal yang besar ya di depan, dan aset bisa jadi susah cair. Ya, jadi ini ada banyak tempat kita melakukan investasi di perbankan juga ada, ya, di saham juga ada, ya, yang mana resikonya tinggi, keuntungannya pun tinggi. Ya. Jadi obligasi ini resikonya rendah, keuntungannya rendah, tetapi kalau di properti pun ternyata resikonya rendah, keuntungannya tinggi. Nah, ini salah satunya, teman-teman. Nah, yang menjadi salah satu dilema ini adalah mungkin bisa dikatakan penyakit ya, bisa dikatakan dilema teman-teman ketika berinvestasi. Nah, investasi adalah permainan menyeimbangkan seperti berjalan di atas tali di antara resiko dan pengembalian ya. Keseimbangan ini umumnya sulit dicapai. Ketika resiko kita rendah, teman-teman, maka pengembaliannya pun akan rendah. Ya, ini bisa dilihat di sini ya. Namun bunga simpanan bank seringkali di bawah besar inflasi ya. Pada dasarnya mengikis nilai sesungguhnya dari simpanan Anda sendiri seiring waktu. Nah, resiko tinggi, pengembaliannya pun tinggi, kawan-kawan semua. Nah, yang mana di sini kalau kita berbicara di saham itu bisa di antara 15% up ya. Kalau mata uang kripto itu rata-rata bisa kisaran di antara hingga 20% ya keuntungan. Nah, fluktuasi pasar juga bisa mengikis nilai investasi Anda dalam periode singkat ya. Mungkin berakhir kerugian finansial yang sangat signifikan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara di konsep investasi ini, kawan-kawan, ini banyak tempat, banyak pola ya. Secara ideal pilihan investasi sebaiknya sangat menguntungkan dan stabil dan transparan ya, teman-teman. Jadi sebaiknya yang sangat menguntungkan tentu pasti ya, tetapi juga harus yang stabil, teman-teman. Dan tidak juga harus stabil, tetapi melainkan di tempat kita berinvestasi itu pun juga sebenarnya harus transparan ya, teman-teman. Baik, seperti itu mungkin ya kalau menurut saya. Nah, berinvestasi di bisnis, oke, peluang yang sangat menjanjikan. Nah, yang mana di sini profit di teritori ya yang belum terjamah. Nah, ini salah satunya ya, teman-teman.
Di dunia investasi, menjadi pendatang yang lebih dulu adalah kunci permainan. Oke, jadi ini salah satunya. Eh, Segmentasinya khusus, berpartisipasi terlebih dahulu, ya, tumbuh dengan cepat. Oke, nah ini salah satu pola atau strategi juga sih sebenarnya ya teman-teman untuk bagaimana kita berinvestasi ya. Nah, sektor cannabinoid ya, ini adalah sebuah kesempatan baru. Oke. Nah, ini mungkin sudah kita mulai masuk ke panel materi ya, teman-teman. Nah, memulai perjalanan investasi baru ya. Temukan pasar yang berlimpah potensi ya, ataupun sektornya. Nah, cannabinoid. Nah, terus yang kedua di sini investasi pada pertumbuhan, raih pengembalian tinggi, investasi sejak awal pada perusahaan tanaman berprofit tinggi dan besar kemungkinan meraih pengembalian yang sangat luar biasa tinggi. Atasi stereotip dan rangkulah kemakmuran ya, yang awalnya mendapatkan stigma sekarang menjadi pasar yang subur dan legal. Selami banyaknya kesempatan, temukan kesempatan yang berlimpah-limpah dalam sektor cannabinoid. Oke, nah ini mungkin agak sedikit asing kita dengar ya teman-teman, tetapi kita akan ikuti saja dulu seperti apa ya teman-teman. Produk kannabis, oke. Nah, ketika kita berbicara produk kannabis, nah kannabis ini adalah biasanya sih disebut, kalau di Indonesia sendiri mungkin ini sifatnya sangat dilarang ya bagi orang-orang yang artinya menggunakan barang ini atau tumbuhan ini atau dari hasil tumbuhan ini, karena ini sifatnya sangat signifikan lah tentang manfaat bagi tubuh manusia ya. Nah, tetapi kalau bicara produk kannabis ini sebenarnya ini sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia ya, seperti itu. Ibaratnya di sini ya, kalau di Indonesia itu kayak semacam pohon ganja itu ya, teman-teman ya. Ya. Jadi produk kannabis ini biasanya dikonsumsi secara oral dan ditambahkan ke makanan. Juga digunakan secara sublingual di bawah lidah atau penyerapan cepat ya. Jadi dia juga termasuk bisa juga diolah berupa kapsul ya, yang ditelan seperti pil konvensional lainnya, yang mana dia menawarkan cara yang bijaksana dan nyaman untuk mengkonsumsi kannabis dengan dosis yang konsisten. Terus yang berikutnya di sini dioleskan ya, biasanya langsung dioleskan langsung di bawah lidah atau dicampur ke dalam minuman ya, yang mana nanti dia akan memberikan kontrol dosis dan efek kerjanya secara cepat. Jadi juga bisa dia semacam steam ya, atau menguap, di vaping ya, dihirup untuk mendapat efek langsung yang tidak sekeras merokok. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini juga dioleskan langsung ke kulit. Idealnya sih untuk bantuan lokal tanpa efek psikoaktif ya. Dapat dimakan, dikonsumsi sebagai produk makanan seperti kue kering, brownies ataupun semacam permen karet ya. Ternyata efeknya tertunda karena kannabis diserap melalui pencernaan. Nah, ini sangat langka ya kalau kita berbicara di bisnis yang seperti biasa mungkin yang pernah kita jalankan ya teman-teman. Nah, kita saat ini berbicara produk yang memang ini produknya langka ya. Ini kita sudah arahnya ke sepertinya arah yang lebih baik ya teman-teman. Oke. Nah, ini adalah gambaran umum tentang pasar kannabis, yang mana di sini ya teman-teman, ketika kita misalkan melihat dengan margin profit melebihi 100% di industri kannabis ini ya, telah membandingkan dari hasil-hasil yang lain ya teman-teman. Jadi
dengan margin profit melebihi 100%, industri kanabis ini telah membuat industri yang tradisional jauh tertinggal ya. Seiring dengan lebih dari 50 negara ya mengaplikasikan hukum yang melegalkan kanabis dan kesempatan pun terbuka lebar. Nah, artinya teman-teman, kalau kita saat ini kembali ke sini teman-teman, oke, bahwa sesungguhnya di sini sudah 50 negara bergabung ya. Artinya sudah lebih dari 50 negara mengaplikasikan produk ini dan menggunakan dan bekerja sama di sebuah perusahaan ini ya. Yang mana mereka di sini berkumpul menjadi satu, yang mana di sini mereka melegalkan daripada kanabis ini. Nah, tentu bagaimana dong kalau di Indonesia? Nah, ini juga menjadi bahan pertanyaan juga, ya kan seperti itu. Apa mungkin iya nanti ke depannya dari perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan farmasi yang di Indonesia ini nanti kemungkinan besar juga akan bekerja sama dengan Harvest Finance ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat rata-rata teman-teman dari dari pertumbuhannya dari tahun 2022 hingga 2030 ke depan, bahkan ini penggunanya sangat besar sekali ya teman-teman, keuntungannya ya. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi kesempatan buat kita yang mau atau yang artinya ingin berinvestasi di sebuah sektor pasar dunia yang real teman-teman ya, seperti itu. Nah, ketika kita berbicara lebih jauh lagi tentang Harvest Finance ini ya, yang mana Harvest Finance ini ada sebuah penawaran yang diberikan kepada kita semua ya. Jadi yang disampaikan di sini adalah kami adalah Harvest Finance, platform investasi yang berkembang pesat di industri kanabis ya. Nah, apa yang kami tawarkan? Kami menyediakan jalur investasi yang unik ya, untuk mengakses pasar kanabis yang begitu berkembang di Thailand dan memfasilitasi fraksi kepemilikan terhadap fasilitas budidaya ya, dan sebagai pilihan lainnya yang akan ada di waktu mendatang. Nah, jadi kawan-kawan, pada dasarnya di sini kita berinvestasi di sebuah perusahaan yang mana dia bisa dikatakan mengembangkan budidaya kanabis ini ya, pada dasarnya lah kurang lebih seperti itu ya. Nah, fungsi Harvest Finance ya. Jadi ini perlu kawan-kawan pahami, perlu kita juga menggarisbawahi ya. Seperti itu teman-teman. Fungsi Harvest Finance. Dengan berinvestasi bersama Harvest Finance, Anda berinvestasi pada hasil produksi mitra penggarap kami ya, pemimpin industri nyata ya, membuka aliran pendapatan baru yang berakar pada aset dunia nyata. Nah, berikut proses yang diuraikan. Oke, jadi di sini ada salah satu logonya, kawan-kawan bisa perhatikan di sini. Anda menukar kripto Anda dengan HFU ya, atau kalau bahasa Indonesia HFU ya, yang mana di sini digunakan HFU untuk membeli kontrak ya teman-teman. Jadi di sini mungkin saya kasih tunjuk yang ini ya teman-teman. Nah ini ya, nah ini seperti itu. Nah setelah itu nanti sirkulasinya yang kedua di sini adalah kami mendistribusikan investasi Anda di antara mitra kultivator kami ya. Jadi yang berikutnya di sini adalah para penggarap memberi kita keuntungan ya, yang kemudian dikirim kembali ke investor menggunakan proses yang sama namun sebaliknya. Oke. Nah, ini adalah siklusnya teman-teman, ini adalah siklusnya. Jadi nanti pembelian kontrak itu nanti menuju ke Harvest Finance ya kan. Nah, setelah itu di sini nanti dikembalikan berupa hadiah kembali ke kita. Nah, Harvest Finance yang ada di Inggris ini teman-teman ya kan,
Nah, yang mana nanti dia akan mengolahnya di sini ya. KTP Societe Mejo, New Land Technology, kultivator 1, kultivator 2, kultivator 3, kultivator 3. Seperti itu. Nah, labanya atau keuntungannya itu nanti kembali ke sini, teman-teman. Nah, setelah itu nanti akan berputar ke sini. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi inilah siklusnya. Bagaimana fungsi Harvest Finance ini sendiri. Seperti itu ya, teman-teman. Artinya ini memang benar-benar kita dikelilingi oleh asosiasi yang begitu besar ya, teman-teman. Jadi ini perlu digarisbawahi, kawan-kawan ya. Nah, yang mana di sini ketika kita berbicara tentang legally ya, atau legalitas dari sebuah perusahaan, ini sudah jelas ada legalitasnya. Namun legalitasnya, mohon maaf, di daerah luar negeri ya, teman-teman, bukan di Indonesia ya. Nah, Harvest Finance Global Ltd, yang mana di sini perusahaannya sudah berbadan hukum dan telah terdaftar di nomor perusahaan yaitu 1556872. Nah, Harvest Finance ini telah terdaftar di Inggris ya dengan nama Harvest Finance Global Ltd, yang mana di sini yang disampaikan adalah kami menyediakan jalur investasi unik menuju pasar kanabis yang berkembang di Thailand melalui kepemilikan fraksional atau atas fasilitas budidaya inovatif dan lebih banyak lagi di masa depan. Jadi ini adalah company house-nya ya, teman-teman, yang ada di Inggris ya. Ini negaranya Inggris, teman-teman. Nah, visi dan misi. Oke, visi dan misinya di sini bagaimana mereka ingin benar-benar mendunia ya, membuat investasi lebih mudah diakses dengan membuka peluang bagi para investor retail dimanapun mereka berada. Setelah itu industri high profit, dan di sini profit plantation ya, mendorong ekspansi budidaya high profit plantation di seluruh dunia dengan menyatukan para pembudidaya di bawah naungan Harvest Finance. Nah, di sini yang pertama itu yang high profit ini ya, yang keren, teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah merevolusi, yang mana di sini ketika kita berinvestasi ya, dengan memperluas jaringan para mitra kami ya, dan kami tidak hanya mengurangi risiko investasi, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih tinggi. Setelah itu di sini tujuan kami adalah menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari para investor hingga para pembudidaya dan para tenaga medis. Nah, ini berikut visi kami, teman-teman. Ini perubahan yang sangat besar ya. Harvest Finance memiliki keunggulan-keunggulan ya. Vanguards di cannabis. Nah, kami melihat diri kami sebagai vanguards dalam industri high profit plantation, pemimpin pasar bukan hanya dalam produksi tetapi juga dalam riset dan pengembangan terdepan. Menjadi vanguard di cannabis, menjadi pioner dalam revolusi high profit plantation ya. Jadi yang dimaksud vanguards itu apa ya, kawan-kawan ya? Vanguards itu lebih bahasanya ya, dalam dalam terjemahan itu sih lebih menguasai dalam arti dia yang menjadi pendiri pertama dan dia satu-satunya yang terbesar, dan dia yang menyuplai ke semua negara ya, terkait apa yang menjadi penemuannya dia ini ya, termasuk bisa contoh seperti Mr. Richards ya. Mr. Richards ini dia sudah ditambahkan ada nama green-nya di ujungnya ya, karena beliau ini adalah salah satu penemunya di dalam kanabis ini ya, pengembangan ekstrak pohon kanabis ini ya, daun kanabis ini, teman-teman. Nah, Mejo Institute. Nah, ini dia lebih ke apa ya, teman-teman?
Sepertinya sih tidak biasa kita menemukan sebuah bisnis yang seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini mungkin kita sedikit jelaskan tentang Meijo Institute ini ya. Meijo Institute rekanan pioner kami. Ya. Meijo Institute adalah bagian integral dari operasi yang kami jalankan. Dikenal dengan riset dan inovasi, Meijo Institute juga adalah pembudidaya, penghasil, dan juga penjual dari produk kanabis yang berkomitmen. Ya, di sini juga ada sebuah logo ya. Jadi di sini ada logo newlandtechnology.co.ltd ya. Di sini Newland Technology meningkatkan keuntungan. Jadi beroperasi terutama di pasar domestik ekstrak ya. Newland mendapatkan keuntungan lebih besar karena proses khusus yang diperlukan untuk mengisolasi senyawa ini. Oke. Nah, ini adalah penasehatnya. Ini adalah penasihatnya, teman-teman. Namanya Mr. Jackie Ong ya, sebagai ketua dari CISW Holding Group. Nah, Jackie adalah seorang pemimpin visioner dengan segudang pengalaman di bidang kesehatan, energi dan medis, pemikiran yang inovatif serta jejaring bisnis yang ekspansif yang dibawa oleh Jackie. Nah, telah membawa pertumbuhan yang pesat untuk Harvest Finance di industri kanabis. Nah, ini Dr. Suchet Sakuntong. Nah, ini bukan Datu Sekotong ya, tapi Suchet Sakuntong. Nah, Dr. Suchet, kepala dari Departemen Kanabis di Meijo University. Jadi ini teman-teman, ini adalah sesuatu yang beda yang kita jelaskan kepada kawan-kawan. Oke. Jadi bisa kawan-kawan analisa, bisa kawan-kawan pelajari. Ya, kalaupun nanti ada pertanyaan bisa komen di komentar ya, teman-teman. Nah, Meijo Institute ini, teman-teman, ini adalah sebuah perkumpulannya ya, kalau bisa dibilang begitu ya. Ini adalah sebuah komunitasnya. Nah, jadi seperti itulah kurang lebihnya. Yang mana dia telah memiliki 12.000 hektar. Bayangin aja, 12.000. 12.000 apa ya? Kebunnya ya, atau tempat penanamannya ya. Yang mana dia ini bisa dikatakan panennya itu 3-4 kali dalam 1 tahun ya, teman-teman. Jadi dia banyak memiliki karyawannya juga ya, teman-teman. Ini seperti ini ya. Contohnya, kawan-kawan bisa lihat, ini saya perbesar layarnya. Oke. Next. Oke, ini adalah jejak legalitasnya, teman-teman. Ini adalah legalitasnya, Department of the Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health, dan lain-lain. Nah, ini sertifikatnya, ini lisensinya. Oke. Ini lisensinya, teman-teman bisa pelajari, perhatikan. Oke. Terus setelah itu juga di sini ada. Oke, nah ini kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, jadi kenapa sih dan apa sih alasan kita berinvestasi di Harvest Finance ya? Nah, yang mana di sini teman-teman sangat dianjurkan ya untuk kenapa sih harus berinvestasi di Harvest Finance ini, karena memang seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Nah, ya pertama itu karena memang di sini masuk dengan modal yang sangat rendah ya, yang mana di sini modalnya itu tidak begitu berat ya, teman-teman. Di samping itu memasuki pasar kanabis tanpa perlu keluar banyak uang ya. Kami membuat akses terjangkau untuk ke semua orang. Nah, yang mana di sini laba harian. Jadi di sini teman-teman bisa dapatkan hariannya ya, ada profit hariannya. Terus bisa juga kita di sini untuk mempercepat penghasilan yang besar, kita di sini
nanti ada sistem networknya ya. Terus yang ke berikutnya di sini perkembangannya terus menerus ya teman-teman. Yang mana model bisnis yang dijalankan oleh kami ditujukan untuk terus berkembang baik bagi perusahaan kami maupun investasi Anda. Terus yang selanjutnya di sini adalah transparansinya teman-teman. Yang mana di sini betul-betul terbuka ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang dari CEO sendiri pun turun ke beberapa wilayah di negara-negara luar, termasuk juga di Indonesia. Baru-baru ini juga hadir di daerah Makassar, di daerah Lombok ya, di daerah Banjarmasin, seperti itu ya teman-teman. Nah ini adalah alasannya ya. Nah di bisnis ini teman-teman ada istilah namanya HFU ya. Nah, yang mana HFU ini merupakan sebuah singkatan ya atau satuan uang yang kita beli atau nilai satuan satu sahamnya lah ibarat begitu ya. HFU itu saham Anda dalam budidaya kanabis. Jadi bisa dikatakan Harvest Finance Unit lah, bisa begitu ya mungkin ya. Nah, jadi di sini unit Harvest Finance atau HFU adalah bagian saham dari hasil produksi di ruang budidaya yang canggih yang berbasis Institut Maijo. Nah, rincian investasinya seperti ini teman-teman. Setiap HFU seharga $100 ya. Memiliki satu HFU menghubungkan investasi Anda dengan laba yang dihasilkan dari area 0,1 meter persegi di fasilitas budidaya. Jadi di sini teman-teman sebenarnya dengan harga $100 atau satu HFU itu kita di sini setidaknya kita sebenarnya di sini investasi di sini ini ya begitu. Kita terhubungnya itu langsung ke sistem pengembangannya di budidayanya di sana teman-teman. Jadi bayangin aja dengan $100 atau satu HFU itu kita di sana memiliki nama kita itu langsung terhubung ya di sana itu 0,1 meter persegi ya di fasilitas budidaya tersebut di sana. Seperti itu. Nah, yang mana laba dan pertumbuhan mengantisipasi laba tahunan yang kompetitif atas investasi. Pengembalian harian yang ditujukan untuk memberikan arus pendapatan yang konsisten. Oke. Nah, ini adalah salah satunya. 10 HFU ya sama dengan 1 meter persegi ya. Ini yang perbandingannya, teman-teman. Jadi kalau 1 HFU itu kita di sini dapatnya 0,1. Tapi kalau dia 10 HFU berarti kita dapatkan 10 petak. 10 petaknya itu 10 petak meter perseginya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Nah, raih pertumbuhan keuangan dengan kontrak dari Harvest Finance. Oke, nah di sini menggunakan mata uang kripto ya untuk kita membeli HFU-nya. Manfaat kripto untuk pembelian HFU. Konversikan kripto Anda menjadi investasi nyata dengan mudah ya. Kedua, proses akuisisi cepat, HFU akan langsung dikreditkan ke akun Anda. Seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan ya. Terus selanjutnya di sini langkah demi langkah dalam budidaya keuntungan. Pilih kontrak Harvest Finance menggunakan HFU Anda untuk menetapkan jalur keuntungan Anda. Ukuran kontrak yang Anda pilih akan menentukan batas maksimal keuntungan Anda. Jadi ini salah satunya ya. 2,1 HFU contohnya. Kita di sini ada beli kontrak, maka keuntungan bulannya adalah $16. Baik, seperti itu ya. Ini adalah jenis kontrak untuk berbagai preferensi investasi. Oke, nah yang pertama di sini ada jenis kontrak yang ke-1 ya. Contoh, ketika kita membeli 1 HFU
hingga 4 HFU ya, teman-teman. Di sini kita memiliki batas kontrak yaitu 200%, yang mana potensi pengembalian dimulai $200 jadinya ya, imbalan bulanannya itu mencapai 18% maksimal. Nah, ketika kita memulai dari $500 atau 5 HFU ke atas, maka keuntungan kita di sini adalah 300% ya. Potensi pengembalian dimulai $1.500. Nah, jadi karena kita membeli 5 HFU, maka kita mendapatkan 15 HFU atau $1.500. Nah, yang mana di sini imbalan bulanan atau profit setiap bulannya itu maksimal mencapai 20% ya, yang diberikan oleh perusahaan. Visualisasi investasi dengan kontrak 1 HFU ya, di sini investasi Anda bisa meningkatkan menjadi 2 kali lipat. Bayangkan investasi Anda 100 tumbuh menjadi 200. Memiliki kontrak 10 ya, dapat menghasilkan 3 kali lipat dari input ya. Investasi 1.000 berkembang menjadi 3.000. Ini luar biasa ya, teman-teman ya. Nah, sekilas pandang potensi bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan di sini ya. Pertama, di sini pertumbuhan yang berkelanjutan. Investasi Anda tumbuh sekitar 20% per bulan. Cairkan setiap minggu. Keuntungan Anda yang terus berkembang dengan dicairkan setiap minggu hingga mencapai batas kontrak. Keuntungan yang mengejutkan, investasi 10.000 Anda berkembang menjadi 30.000 yang mengesankan. Oke, jadi di sini seketika kita investasi yang semakin tinggi, maka semakin besar pula yang kita akan dapatkan ya, teman-teman. Ini sudah hal yang pasti ya. Nah, bagaimana kita memulai di sini ya, teman-teman? Nanti tinggal buat akunnya. Ini adalah langkah-langkahnya seperti itu. Jelajahi situsnya, buat akun, baru store dana dan lain-lain. Nanti mungkin ini ada khusus ya, edukasinya ya. Kalau kita berbicara di sistem afiliasi di Harvest Finance, ini sangat menarik sekali, teman-teman. Coba kita akan pelajari ya. Tingkat keuntungan dan deposit pemimpin. Nah, temukan inti dari sistem dari afiliasi kami. Pahami bagaimana keuntungan diperoleh pada berbagai tingkatan. Lihat bagaimana jumlah potensi kita, jumlah deposit Anda mempengaruhi tingkatan yang Anda peroleh. Jadi di sini kurang lebih ketika kita membeli HFU, maka itu mempengaruhi daripada peningkatan level bisnis kita ya, atau peningkatan dari bonus levelnya. Nah, tingkatan Infinity menonjol karena tidak menawarkan hadiah langsung kepada peserta. Ini berarti bahwa tidak ada keuntungan atau bonus yang langsung diperoleh dari tingkat ini. Mungkin terdengar tidak biasa, tetapi ada peran penting yang dimainkan. Itu tetap dianggap dalam omset total Anda. Jadi pada dasarnya di sini ketika kita omset mau dimanapun itu, selama dia di bawah kita, itu akan terhitung dari nilai omset, dari total omset kita, teman-teman. Nah, di sini presentasi deposit ya, seperti itu. Nilai kontrak aktif yang diperlukan seperti itu. Nah, jadi contoh nih, ini sebagai contoh ya, teman-teman. Contoh misalkan ini nih, kita mulainya misalkan $100. Oke. Ini. Maka di level 1 kita dapatkan adalah berapa tuh? 8% ya. Seperti itu. Di level kedua kita dapatkan di sini adalah 2% sampai 1%. menurun dan menurun terus ya, teman-teman. Nah, tingkat Infinity
Jadi di sini kita dapatkan itu hingga 17 level pada intinya. Ya, 17 level eh, dari bonus levelnya. Seperti itu. Oke. Jadi kita di sini bisa apa namanya? Bisa memulainya itu dari 100 dolar. Kalau kita mulainya dari 100 dolar, teman-teman, maka bonus level kita itu hanya sampai 2 level saja. Mungkin ini bisa saya liatin. Yang ini ya batasnya, yang ini teman-teman. Nah, ini. Ketika kita berinvestasi atau membeli HFU dengan minimal 500 dolar hingga 900 dolar ya, maka nanti kita mendapatkan bonus itu hingga 4 level ya. Ini hingga 4 level. Oke. Paham ya? Ketika kita membeli 10 HFU, sekali lagi, ketika kita membeli 10 HFU atau 1000 dolar, maka bonus kita itu sampai 6 level, teman-teman. Nah, ini sampai 6 level. Paham ya? Jadi di level 1 kita dapat 8%, level 2 4%, level 3 2%, level 4 1%, level 5 1%, level 6 kita dapat 1%. Nah, kita tingkatkan lagi investasi kita ya. Contoh nih, kita deposit misalkan 2000 dolar. Oke. Kita misalkan deposit 2000 dolar nih. Ya, contoh ini. 2000 dolar. Maka kita akan mendapatkan sampai 8 level. Begitu seterusnya hingga kita mencapai investasi kita 10.000 dolar ya. Maka di situ level kedalaman kita dimanapun orang bekerja di bawah kita, ini sebagai contoh ilustrasi ya, saya berikan contoh di sini ya. Contoh misalkan kita ada di mana ya? Misalkan kita ada di sini dah. Di sini. Oke. Nah, jadi kita misalkan investasinya anggaplah 1000 ya. 1000. Nah, ketika kita mensponsorkan teman si A, maka kita dapat 8%. Naik ke sini. Si A nanti sponsorin si B, kita akan dapatkan langsung ke sini yaitu 4%. Nah, B sponsorin si C ya, maka kita nanti akan mendapatkan 2%. Paham ya, teman-teman ya? Begitu seterusnya sampai 6 level karena kita di sini depositnya yaitu 1000 dolar ya, kurang lebih begitu. Jadi ini mungkin sudah paham ya, teman-teman ya. Jadi ini sangat-sangat kecil sekali ya, tetapi setidaknya di sini kita sebagai pengembang tentu yang kita butuhkan adalah sebuah bisnis yang tentu umurnya sangat jangka panjang ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, contoh, mari kita lihat satu contoh mudah untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana cara kerja level, keuntungan dan bagaimana hubungannya dengan deposit pengguna. Nah, ini diberikan contohnya nih, misalkan seorang pengguna ada deposit dan punya kontrak aktif senilai 100 dolar. Maka dalam kasus ini mereka akan memperoleh keuntungan 8% dari referensi manapun dengan kontrak aktif level 1 karena total kontrak aktif mereka memenuhi syarat minimal sebesar 100 dolar. Jadi seperti yang tadi ya, teman-teman ya. Nah, ini dia mendapatkan itu sampai 2 level aja ya, teman-teman, yang ini, yang 100. Nah, ketika yang 500, ini yang 500 ini yang 500 ya.
dia nanti dapatkan di level 3 dan level 4 itu ada tambahan 2%, di situ langsung ke 1% karena dia level dapat dia sampai level 4. Kita kembali ke sini, teman-teman. Oke, nah di sini seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan paham. Nah, kontrak aktif. Nah, di sini ada salah satu contoh kontrak aktifnya. Jadi apa itu kontrak aktif? Kontrak aktif sebenarnya cukup sederhana. Kontrak aktif adalah kontrak dengan batas limit yang tersedia. Batas ini adalah tiket Anda untuk memperoleh keuntungan dari referensi Anda. Tidak ada kontrak aktif artinya Anda ada keuntungan referensi untuk memaksimalkan keuntungan Anda ya. Sesuai selalu pastikan Anda memiliki kontrak aktif. Nah, ini artinya cappingnya ya, kurang lebih begitulah teman-teman ya. Ini sudah hal yang biasa, teman-teman sudah pasti cepat memahami. Pencapaian batas keuntungan, apa yang terjadi saat kontrak mencapai batasnya? Nah, di sini sih biasanya kita reinvest ya, teman-teman. Ketika sudah kita mencapai batasan income kita. Contoh, kita depositnya misalkan 500 atau membeli 5 HFU. Nah, ketika kita sudah mencapai penghasilan kita dari pasif maupun aktifnya menjadi $1.500 atau 15 HFU, maka di sini kita boleh membeli HFU lagi kembali untuk kontrak yang berikutnya. Kurang lebih seperti itu ya. Keuntungan yang tertunda dan hilang. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, jadi di sini bayangkan seperti ini. Kontrak Anda mencapai batasannya, tapi Anda tidak segera membeli kontrak baru. Nah, di sini teman-teman itu nanti waktunya sampai 24 jam ya. Seperti itu. Nah, keuntungan ini akan hilang dan akan lenyap. Nah, ini disarankan bagi kawan-kawan ke depannya ya, bulan-bulan ke depan, di 5, 6 bulan, 7 bulan ke depan, ya 10 bulan ke depan, ketika kontraknya sudah mulai aktif dan setidaknya sudah mulai ada orang yang bekerja di bawahnya, maka di sini disarankan kawan-kawan membeli kontrak yang aktif lagi. Seperti itulah, biar bonusnya tidak hangus ya, kurang lebih begitu yang dimaksud ini. Mengubah deposit dan level aktif. Nah, level Anda, terus di sini juga ada perbanyak kontrak Anda ya. Fleksibilitas memaksimalkan pendapatan. Nah, ini kalau saya perhatikan yang nomor 2 nih, teman-teman. Perbanyak kontrak Anda ya. Artinya kita di sini bisa top up, teman-teman. Ya, mulai dari seberapa yang jangkauan kita yang terendah ya, seperti itu. Nah, fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini level aktif Anda dapat berubah seiring perubahan kontrak aktif Anda. Misalnya jika nilainya turun di bawah $500, maka batas kontrak Anda. Karena batas kontrak, maka Anda akan turun lebih ke level 1. Namun saat Anda memperbarui dan membeli tambahan kontrak, kontrak aktif Anda juga meningkat dan Anda akan meraih kembali level aktif yang lebih tinggi. Jadi fleksibelnya seperti ini contoh ya. Ketika kita misalkan beli 5 aktif ya, 5 HFU. Nah, kedepannya kalau kita misalnya beli di bawah 5, maka kita nanti akan turun kembali ke level 1. Begitu. Kurang lebih lah seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, ya ini peringkat Dewan Kualifikasi naik hingga peringkat 17 dan raih hadiah luar biasa. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, ada banyak rewardnya ya teman-teman. Peringkat adalah simbol kesuksesan dengan Harvest Finance. Saat Anda berkembang dan mendukung jaringan Anda akan dihargai dengan berbagai peluang pendapatan tambahan ya. Pertama itu hadiah 1 kali setiap Anda mencapai peringkat baru.
kedua nanti mendapatkan bonus persenan pada penghasilan kontrak Anda tergantung pada peringkat Anda ya, hingga 10% tambahan bulanan. Jadi itu bisa mungkin yang global mungkin maksudnya ya. Ya. Saat Anda naik peringkat, Anda akan mendapatkan pendapatan tambahan dari jaringan Anda hingga 12%. Jadi ini besar sekali yang diaktif teman-teman. Kita bisa dapatkan dari omset kita itu 12% tambahan dan hingga 10% bulanan yang kita bisa dapatkan dari penghasilan kontrak kita ya, seperti itu. Jadi ini adalah peringkat dan kualifikasi. Jadi ini adalah nama-nama peringkat yang kita kejar ke depannya, teman-teman. Dan kualifikasinya seperti ini. Oke. Pertama, kita di sini naik hingga peringkat 17 ya. Pertama namanya seedling ya. Yang mana di situ kita nanti akan mendapatkan $100. Nah, panen tambahannya itu 0,59%. Dari bonus omset kita dapatkan 2%. Omset yang diperlukan adalah $5.000. Bisa dikalikan ya. Bonus omset kita dapat itu 2%. Nah, terus yang kedua, di sini ada namanya boot breaker. Nah, di sini hadiah pertama kita dapatkan berapa tuh? $200 ya. Yang mana panen tambahannya di sini adalah 1,18%. Dari bonus omset kita dapatkan 2,5%. Ini benar ya, teman-teman ya. Omset diperlukan $10.000. Peringkat yang ketiga di sini ada namanya kultivator. Dengan hadiah kita diberikan $400. Panen tambahan di sini 1,76%. Bonus omset kita diberikan 3%. Omset yang diperlukan adalah $20.000. Nah, ketika kita sudah mulai omset di angka $50.000, ini sebenarnya teman-teman sudah mulai merasakan ya di level keempat. Jadi hadiah pertama di sini $1.000, panen tambahannya 2,35 ya, bonus omset kita dapat 3,5%. Omset diperlukan $50.000. Ini kecil teman-teman. Kalau $50.000 ya, ini sangat kecil sekali. Ini di peringkat keempat ya, atau di level 4 seperti itu. Nah, ada perhitungannya teman-teman. Terus berikutnya itu di peringkat kelima yaitu sustainable steward, yaitu dapatkan hadiah $2.000 ya, dengan omset di sini 100.000 saja. Harvest Hero itu dapat 4.000, di sini hanya omset $200.000 ya, kisarannya 4M lah. Terus 3M ya. Cannabis Champions di sini hadiah pertama 10.000 ya. Resign Rich. Nah, ini Anda yang kalau di sini sih kenapa dia bilang resin ya? Resin atau resign sih? Mungkin kita disuruh berhenti ngerjain yang lain ya, karena sudah dikasih reward itu $20.000 dengan omset $1 juta. Nah, hingga wow, luar biasanya di sini. Di peringkat ke-9 kita di sini namanya sudah muncul, ada nama Master of Harvest itu 40.000. Dan selanjutnya yaitu Cannabis Module, Plantation Prints, Development Tube, Resign Research, Seedling Sommelier ya. Terus di sini ada Gracious Grower, Leaf Ledge, God of Green. Wow. Jadi di sini kita dapatkan, bayangin, kita omset yang diperlukan adalah $1 miliar. Kita dapatkan di sini tuh 20% dari omset mendapatkan $20 juta, teman-teman. Wow, ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, tentunya ini
Untuk mendapatkan ini teman-teman, kita harus benar-benar fokus, benar-benar bagaimana membangun tim yang baik, bagaimana bekerja sama tim yang benar-benar solid ya. Dan saya khawatir ya kepada teman-teman yang benar-benar aktif dan fokus di sini setidaknya 1 tahun ke depan. Teman-teman ketika omset di sini anggaplah di 1 juta US dollar saja, maka kawan-kawan di sini sudah memiliki penghasilan itu 20.000 US dollar, dan omset ketika terus bertambah maka omsetnya itu akan hadiah teman-teman itu akan mencapai 40.000, belum dari nilai total investasi teman-teman. Wah, luar biasa ya. Jadi harapannya ini adalah sebuah pengobat rindu ya buat teman-teman yang selama ini menginginkan pekerjaan di network marketing tetapi belum pernah menemukan sesuatu hal yang sangat luar biasa seperti ini ya. Nah, pendapatan jaringan tambahan ya, di sini ada beberapa pola ya, yang mana di sini sih sebenarnya teman-teman kita hanya membutuhkan hanya 3 kaki saja ya, jaringan A, jaringan B, dan jaringan C. Ya, yang mana di sini 10 peringkat 6,5% ya. Ini yang dimaksud apa nih? Melalui sistem peringkat, Anda memiliki kesempatan untuk pendapatan penghasilan tambahan dari jaringan Anda. For example, contoh nih, Anda adalah peringkat 10. Peringkat 10 memiliki bonus omset sebesar 6,5%. Berarti Anda mendapatkan 0,5% nih ketika memiliki di peringkat ke 10 ya. Referral A memiliki bonus omset sebesar 5,5. Nah, ini referral A. Oke. Referral B memiliki Anda akan mendapatkan selisih antara bonus omset Anda dan referral A kurangi 5%. Berarti Anda mendapatkan 1%. Jadi ini salah satu simulasinya ya teman-teman untuk sistem bonus tambahan pendapatan jaringan ini. Jadi kita ternyata ketika kita misalkan memiliki peringkat di peringkat 10 dan di situ kan kita dapat 6,5%. Nah, jadi ketika jaringan kita dia memiliki peringkat, contoh di peringkat 8 dia memiliki 5,5%. Jadi kita dapatkan 6,5 dikurangi 5,5, maka kita dapatkan di situ adalah 1% dari jaringannya mereka. Luar biasa, dahsyat. Nah, ini contoh level dan kualifikasi ya, minimal 3 line ya. Peraturannya di sini 50%. Omset dari line terbesar Anda jangan sampai melebihi 50%. Jumlah minimal yang dibutuhkan untuk meraih level yang ingin dicapai. Peraturan ini memastikan jaringan yang seimbang dan beragam. Jadi di sini betul-betul stabil. Nah, di level kita yang di pertamanya itu jangan sampai dia pincang ya, melebihi 50% mungkin kayaknya ya. Oke, karena line besar ya, di line besar. Jadi dia harus stabil dan tidak melebihi 50%. Jadi kalau dia lewat, mungkin itu dia tidak dianggap kualifikasi ya, teman-teman. Maka kita harus membangun jaringan line yang pengimbangnya di line yang sebelahnya begitu. Nah, level dan kualifikasi sebuah contoh konsep. Mari kita lihat sebuah konsep berbeda yang tidak melalui peraturan 50%. Anda sedang berusaha meraih level 4 yang membutuhkan nilai omset 50.000 US dollar. Pada struktur jaringan Anda, begini cara kerjanya. Oke, nah jadi Anda leader sebuah jaringan di 3 line. Jadi A butuh 20%, butuh 20.000, B dia membutuhkan 15.000, dan si C dapat 15.000. Nah, pada kasus ini, omset dari line terbesar Anda tidak melebihi 50% dari persyaratan. Contoh misalnya 50.000 dolar untuk level 4, ya kan? Maka di sini 20.000 dolar itu
harus mengimbangi dari yang 25.000 ini. Jadi dia harus lebih kecil seperti itu, sehingga dia kurang lebih bisa menjadi 50.000 dolar seperti itu. Nah, ini contoh. Nah, ini saat Anda menjumlahkan omset dari ketiga line ya, maka akan berjumlah 53.000 ya. Jadi di sini pertama 20.000 plus 15.000 plus 18.000, maka di sini menjadi 53.000. Oke. Nah, barulah di sini 20, 15, 18 ini baru keren. Selamat, Anda sudah berhasil memenuhi syarat untuk level keempat dan memperoleh bonus sebesar 1.000 dolar. Wow, dahsyat. Nah, peringkat dan kualifikasi contoh konsep ya. Ini sudah tadi. Nah, level tak terbatas, infinity. Nah, pada kasus ini, pada kompleksnya sistem aplikasi Harvest Finance ada suatu konsep unik ya, dan menarik ya, yang disebut level tak terhingga. Konsep ini unik dan berbeda secara alamiah. Beginilah penjelasannya. Ya, jadi ini tidak ada bonus langsung. Level Infinity menarik karena tidak menawarkan bonus langsung kepada peserta. Artinya tidak ada keuntungan atau bonus yang langsung diperoleh dari level ini. Mungkin terdengar tak biasa, tapi hal ini punya peran yang krusial. Nah, ini diperhitungkan secara garis besarnya itu diperhitungkan pada pada omset ya. Jadi ada yang namanya level tak terbatas, oke. Bonus awalnya sangat cepat, persyaratan untuk memperoleh 100 dolar. Pencapaian level 1. Di Harvest kami percaya akan pemberian bonus atas tindakan dan inisiatif sejak awal. Bonus awal cepat kami adalah tiket Anda mendapatkan 100 dolar dalam 30 hari pertama Anda. Begini cara Anda meraih kesempatan. Persyaratan untuk memperoleh 100 dolar. Jadi di sini Anda 1.000 paling tengah. Mengundang referensi, mulailah perjalananmu dengan mengundang setidaknya 5 referensi ya, bergabung dengan platform kami. Masing-masing referensi tersebut melakukan deposit minimal 1.000 dolar dalam 30 hari sejak deposit Anda. Nah, ini salah satunya caranya ya mencapai level 1. Jika Anda naik peringkat level 1, meraih level 1 dalam 1 bulan pertama setelah deposit Anda, juga akan membuat Anda memenuhi syarat untuk bonus 100 dolar yang menarik ini ya. Jadi bonus awal cepat adalah cara untuk mendorong Anda agar mengambil langkah-langkah proaktif untuk membangun jaringan kita dan meraih kesuksesan dengan gesit ya. Jangan ketinggalan kesempatan ini untuk meningkatkan pendapatan Anda sejak awal. Jadi ini adalah memahami kata kunci dan konsep ya, pemimpin leader ya, referensi referral, urutan peringkat, cabang atau line, level aktif, deposit. Nah, ini adalah rumus-rumus kata-kata pengantarnya teman-teman. Terus tersambung dengan Harvest Finance. Jadi kawan-kawanku semua, ini adalah presentasi kita di Harvest Finance. Tentu ini merupakan sebuah perusahaan yang baru sekali ya, lahir di dunia ya kita katakan, karena memang ini bisnis global seperti itu. Kawan-kawan silahkan cek di semua media sosialnya seperti Facebook, Telegram, Twitter, Instagram ya kan. Baik juga silahkan masuk di grup-grup Telegram resminya, yang mana di Indonesia sendiri sudah ada pihak agensinya ya, yang nanti akan menaungi kita juga untuk perkembangan jaringan dan bagaimana kita mengembangkan bisnis Harvest Finance ini di negara kita tentunya ya. Nah, dalam hal ini
Saya menyampaikan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dengan serius dan fokus, maka hasilnya itu pun akan mengikuti secara baik dan bertumbuh. Karena Harvest Finance ini teman-teman, kalau saya secara pribadi ini adalah sebuah platform yang baru dan memiliki pola yang baru, dan ini murni investasi, tidak ada berbahasa profit-profit yang dihasilkan dari trading dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan kawan-kawan pelajari lagi, dan selalu berpikir positif. Insya Allah dengan Harvest Finance ini kita sama-sama sukses dan menjadi orang-orang yang paling utama di tim kita, bahkan di keluarga kita. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.